Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuno. Saya melanjutkan kesaksian dari suami saya, Bapak Heru. Saya latar belakang Muslim. Orang tua saya Ternate Arab dan ibu saya Jawa. Saya dibesarkan dalam lingkungan Muslim yang amat sangat kental, dan saya juga tinggal di satu wilayah yang mencetak para habaib atau ulama-ulama yang terkenal di Jabotabek. Saya kuliah juga mengikuti organisasi Islam, mengikuti pengajian di kegiatan kampus. Kenapa kok saya bisa mengenal Yesus Kristus? Ada ceritanya yang buat saya benar-benar bertobat. Hidup saya selama ini tuh kosong gitu. Saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang Muslim, sholat, tadarus, dan ikut pengajian. Tapi hati saya kosong. Kita kan diajarkan ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu keutamaan dari setiap ayat yang ada di Al-Quran. Dan ada hadis juga mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu, kalau kita baca, saya akan bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada satu ayat Al-Fatihah itu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap sholat kita melakukan sholat 17 rakaat dalam sehari. Itu selalu kita baca dan gak pernah lepas Al-Fatihah itu. Suatu hari ketika saya melakukan sholat tahajud, saya seperti dalam keadaan sujud itu, saya seperti di hadapan saya itu ada orang besar, tapi saya gak bisa ngelihat mukanya. Ngelihat mukanya tuh tidak bisa, menatap wajahnya tuh tidak bisa karena saking bercahayanya gitu. Setiap saya sholat, orang itu selalu muncul di hadapan saya gitu. Entah antara saya di antara dua sujud saya atau ketika saya sujud. Lama-lama saya bingung, ini apa ya gitu. Kalau kita bilang mungkin itu setan, saat kita sholat kita diganggu setan gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Masa sih saya sholat kok tetap diganggu setan? Dan suatu ketika saya itu membaca tabloid, dan di situ ada satu doa Bapak kami. Ada ucapan syukur. Dan di setiap ucapan syukur itu ada doa Bapak kami. Dan saya membaca doa Bapak kami. Entah kenapa ketika saya membaca doa Bapak kami itu, hati saya benar-benar hancur, hati saya benar-benar sedih, dan saya menangis tanpa sebab ketika saya membaca tabloid itu yang ada doa Bapak kami. Dalam doa Bapak kami itu ada satu kalimat yang ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya merasa hidup saya itu kotor, saya merasa hidup saya itu penuh dengan dosa. Saya berhijab, tapi saya ngelihat kehidupan saya tuh penuh dengan, ya ibaratnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat ya gitu. Entah saya suka bergibah, entah saya suka keluar masuk bioskop untuk nonton, atau saya nongkrong di kafe. Saya baca doa Bapak kami itu, saya nggak tahu nangis tanpa sebab gitu. Setelah itu saya menggunting penggalan doa Bapak kami itu, dan saya tanyakan ke teman saya yang kebetulan dia beda agama dengan saya. Saya tanyakan, kamu tahu nggak ini apa? Ini doa Bapak kami. Kalau kami orang Kristen harus membaca doa ini gitu. Saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya tuliskan lagi doa Bapak kami yang lebih spesifik? Dan akhirnya teman saya menuliskan doa Bapak kami itu. Suatu ketika saya jalan-jalan ke satu toko buku, entah kenapa kaki saya melangkah ke bagian rak yang menjual buku-buku agama Kristen. Nah, di situ saya melihat lukisan yang besar, dan di lukisan itu ada sosok yang sering saya temui, sering menjumpai saya ketika saya sholat, ketika saya sedang merenungkan hidup saya, merenungkan nasib saya. Sosok itu selalu muncul, dan saya temukan di lukisan itu. Saya melihat lukisan itu dan saya terkesima gitu. Saya mencari tahu, oh apa benar ini yang
muncul di hadapan saya, sosoknya sama seperti yang saya lihat. Saya tanya-tanya, ini lukisan apa? Oh, ini, ada yang jawab, ini lukisan Yesus Kristus. Oh gitu. Saya perhatikan sungguh-sungguh gitu. Hati saya tuh kayak gimana ya? Hati saya di situ kayak saya menemukan kedamaian, kayak saya menemukan suatu hal yang benar-benar. Tidak lama saya mikir, saya ini orang Muslim, kok saya bisa berjumpa dengan sosok yang saya anggap itu tidak benar gitu. Sosok yang kalau kita kecil didoktrin bahwa kalau kamu nanti banyakkan dosa, kamu nanti dibakar di api neraka, dan orang yang membakar kamu yang jadi kayu untuk di neraka itu adalah orang Kristen gitu. Kok kenapa kamu muncul? Saya bertanya-tanya dalam hati saya seperti itu. Tahu tentang Yesus, orang tua saya tidak terima gitu. Orang tua saya menolak saya. Karena apa? Kamu dari kecil, kamu lahir di keluarga Muslim, kamu lahir di lingkungan orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu setiap hari ngaji, setiap hari dalam lingkungan orang-orang yang notabene ustadz, ustazah, habaib. Kok kamu bisa mengenal Yesus gitu? Akhirnya terjadi pergumulan antara saya dengan orang tua. Sampai dibilang orang tua saya, mungkin kamu diguna-guna, mungkin kamu kena setan apa gitu. Akhirnya saya cari tahu sendiri, dan terjadilah pergumulan antara orang tua saya, dan orang tua saya tidak terima. Orang tua sampai berkata bahwa kalau kamu tetap cari tahu tentang Kristen, mendingan kamu tidak usah tinggal di sini, mendingan kamu pergi. Tapi lagi-lagi Tuhan berbicara sama saya begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu gitu. Pergi, Tuhan bilang pergi gitu. Ya secara manusia kok ayat ini seperti kejam sekali ya buat saya gitu. Saya suruh pergi tapi tahu orang tua saya sakit gitu. Terus Tuhan, saya cuma bilang gini, saya nggak tahu Tuhan, saya harus gimana gitu. Tuhan bilang pergi gitu. Ada bagian orang sakit sendiri, orang yang sehat harus pergi gitu. Seperti di dalam hati itu berbicara seperti itu. Terus saya nggak tenang gitu. Akhirnya saya nggak tahu Tuhan, saya pasrah sama Tuhan, saya bilang gitu. Saya buka Alkitab, dan di situ ketika saya buka itu Alkitab, ada ayat yang mengatakan di Yohanes 15 ayat 16 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan itu apa yang sebelumnya Tuhan bilang ke saya itu ada di Alkitab. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Di situ juga rasanya tuh kayak pergumulan yang berat ya gitu. Saya di situ nangis, lagi-lagi nangis yang tanpa sebab, lagi-lagi nangis kayak hati saya tuh kayak hancur banget gitu. Tapi setelah saya memohon ampun sama Tuhan gitu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau nurut sama Tuhan, saya mau diubahkan sama Tuhan, saya mau dibentuk sama Tuhan. Setelah saya ngomong seperti itu sama Tuhan, sambil saya ya sujud yang udah mata tuh udah kelihatan karena saya benar-benar nangis gitu tanpa sebab gitu. Setelah itu hati saya lega gitu. Hati saya lega, terus pikiran saya tuh kayak tenang, pikiran saya tuh kayak damai gitu. Saya bilang sama Tuhan, ya saya akan pergi gitu. Saya akan pergi sesuai Tuhan mau gitu. Tuhan yang tuntun saya, Tuhan yang sertai saya. Jadi saya pergilah. Saya ikut pelayanan misi gitu. Setelah pelayanan misi 3 bulan, saya kembali lagi ke kota Semarang, ke kota yang pertama kali saya belajar tentang Kristen ini. Saya balik lagi ke kota Semarang, dari Surabaya ke Semarang. Di situ
saya belajar kembali untuk mengenal Yesus. Ya ada dibimbing, tapi saya juga kayak ngerasa diri saya tuh kayak saya cinta sekali sama Tuhan. Saya cari tahu Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dan saya mikir gini, Tuhan, sempat terlintas, Tuhan benar gak sih Tuhan itu benar-benar pengen saya terbuka di jalan Tuhan, benar-benar pengen saya itu ada di jalan Tuhan. Saya mikir karena saya mungkin orang berdosa, Tuhan tangkap, Tuhan selamatkan saya. Saya sempat mikir seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini jalan saya untuk saya mengenal Yesus, saya terima. Dan saya mengucap syukur kalau Tuhan menyelamatkan saya dari segala dosa. Saya ingat kembali bahwa setiap saya sholat dulu, kenapa kok saya bisa ketemu dengan Yesus? Mungkin karena saya sering membaca Al-Fatihah itu, di mana ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus, itu tergenapi di Alkitab di Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku tanpa melalui Bapakku. Dan saya mengucap syukur bahwa Tuhan menangkap saya, Tuhan menyelamatkan saya dari dosa. والبدوي